Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan SPD. Saya guru kelas 6 dari SD Negeri 6 Payabakung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Syah Kuala. Nomor induk mahasiswa PPG 2306505011 Ini merupakan video praktik uji kinerja saya dengan tema menuju masyarakat sejahtera, subtema masyarakat sejahtera negara kuat. Mata pelajaran IPA kelas 6 pada hari ini Senin 4 Maret 2024. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, anak? Baiklah. Sehat semua? Ya, kita membutuhkan kesehatan. Jadi kesehatan dibutuhkan semua orang. Jadi semua orang wajib menjaga kesehatannya. Ya, paham ya? Kembalilah. Sekarang kita berdoa dulu. Coba dipimpin lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terima kasih. Kita absen dulu. Hadir semua? Anak-anak? Hadir? Jadi semua, nggak ada yang nggak hadir ya? Ya, nggak ada yang sakit ya? Baiklah. Sekarang kita nyanyikan lagu daerah ya. Baiklah, kita sudah nyanyikan lagu daerah kita. Adakah yang masih ingat kalian waktu kecil dulu? Gimana dulu waktu kecil? Baca-baca. Nah, apalagi? Main sawah. Ya, apalagi? Masih banyak lagi yang waktu kita kecil dulu, badan kita kecil, ya, badan kita kecil, udah itu pendek, ya kan? Udah itu kita apa lagi? Tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri, ya kan? Nah, jadi kan, sekarang banyak perubahan. Ada perubahan? Ada. Dari kecil sampai sekarang ada perubahan? Ada banyak perubahan ya. Nah, apa saja perubahannya? Itu, ya, bagi laki-laki ya, bagi perempuan besar-besar. Nah, ini pinggul lebih besar ya. Nah, kemudian dari umur, berapa umur kalian sekarang? 11 tahun ya, 11 tahun ya. Dari umur 5 tahun sampai sekarang, dulu kan kecil, sekarang kan sudah dewasa, sudah tinggi, sudah besar, ya kan? Ya kan, paham ya? Sudah besar ya. Ya. Kita masuki apa materi kita hari ini adalah materi mereka ini adalah pubertas. Pubertas dan cara menjaga
kesehatan pada masa pubertas, serta nah, materi kita hari ini adalah pubertas dan cara menjaga kesehatan pada masa pubertas serta kegiatan positif pada masa pubertas. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu mendefinisikan pubertas, juga ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan, ciri utama perempuan, kemudian mampu menguraikan cara menjaga kesehatan, ya, menguraikan cara menjaga kesehatan pada masa pubertas dan kegiatan positif. Nah, sekarang kita masuki pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Peralihan atau perubahan, ya, perubahan dari anak-anak ke dewasa. Kemudian pubertas, ya. Ini. Perubahan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Kemudian pubertas juga di mana seorang anak mengalami perubahan, yaitu perubahan apa saja? Perubahan adalah perubahan fisik. Satu, fisik. Kemudian pola pikir, dan pematangan organ reproduksi. Nah, jadi perubahan fisik. Perubahan fisik yang saya bilang tadi, perubahan fisik dari tubuh kita, perubahan tubuh, ya, perubahan tubuh dari kecil
ke dewasa. Perubahan pola pikir. Ya. Bagaimana pola pikir itu yang perubahan? Ya, pola pikir itu mulai kita sudah dewasa, kita sudah mulai pede namanya. Percaya diri. Seakan-akan kita ini yang paling benar. Ya. Nah, kalau keputusan kita sendiri menurut pikiran kita benar. Ya kan? Kadang-kala kita sering marah kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Baik dari orang tua, baik dari teman, ya kan? Kadang-kadang kita sudah rasa ingin memiliki pematangan organ reproduksi. Nah, pematangan organ reproduksi itu di mana tubuh seorang anak mulai memproduksi hormon-hormon yang mempengaruhi organ reproduksi. Ya, paham ya? Nah, baik. Sekarang Bapak akan PowerPoint lah ke depan, Bapak akan tunjukkan PowerPoint. Nah, di sini yang di atas ini adalah bubur laki-laki, bubur tas laki-laki. Ya, ini masa 5 tahun ke bawah. Itu remaja, dewasa, ini dewasa. Ya kan? Kan jauh berbeda. Banyak perbedaan? Banyak? Ada perbedaan? Ada, ya kan? Yang wanita dari balita ke kanak-kanak dia, udah remaja, udah dewasa, ya kan? Banyak perubahan. Ada perubahannya kan? Seperti kalian juga banyak perubahannya. Paham ya? Nah, baiklah, sekarang Bapak akan mendengarkan video ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan ya. Perhatikan ya. Ciri masa puber pada anak perempuan dan anak laki-laki. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah sama kecenderungan manusia di mana pada masa ini terjadi kecenderungan organ reproduksi. Artinya terjadi proses kematangan seksual. Setiap anak perempuan dan anak laki-laki akan mengalami masa-masa pubertas. Pada anak perempuan biasanya dimulai pada usia 11 tahun, sedangkan pada anak laki-laki dimulai pada usia 12 tahun. Perhatikan. Masa pubertas ini ada yang mengalami cepat dan ada juga yang mengalami lambat. Itu adalah normal, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ciri-ciri pubertas dapat ditemukan pada remaja laki dan perempuan. Untuk perempuan, biasanya bagian payudara mulai berkembang dan dimulainya fase menstruasi. Sedangkan pada anak laki-laki, suara mulai bertambah berat dan rambut halus akan tumbuh pada bagian wajah. Untuk lebih jelasnya, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, mari kita lihat ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, payudara mulai membentuk atau tumbuh menjadi besar. Kemudian, suara jadi berhenti. Selanjutnya, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian, rambut kemaluan mulai tumbuh dan kadang tumbuh juga rambut di sekitar tangan dan kaki. Pinggang mulai membesar, sedangkan pinggang mengecil. Selanjutnya, mulai adanya menstruasi atau haid. Jika terjadi ini telah mulai, maka kehamilan dapat terjadi karena alat kemaluan mulai mengeluarkan cairan. Hal ini menandakan organ seksual sudah aktif. Jadi pada masa ini kamu harus hati-hati dalam bergaul ya. Ciri selanjutnya adalah kulit jadi lebih berminyak dan tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat. Sehingga saat-saat seperti ini dibutuhkan deodoran untuk menghilangkan bau. Hal ini disebabkan karena kelenjar minyak dan kelenjar keringat mulai berkembang. Oh
iya, pada masa ini juga muncul jerawat loh. Jadi kamu harus rajin merawat diri ya. Selanjutnya, ciri-cirinya, biasanya pada anak perempuan tinggi badannya meningkat, biasanya meningkat 5 sampai 7,5 cm karena sedang mengalami masa menstruasi. Sekarang kita lanjutkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Pada anak laki-laki biasanya pubertas ini dimulai pada usia 12 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas pada masa anak laki-laki sebagai berikut ya. Suara dari membesar, kemudian tumbuh bakun. Yang sebelumnya bakun, maka suara anak laki-laki biasanya lebih berat. Selanjutnya, tumbuh kumis, gambang, dan jambul. Nah, pada anak laki-laki ini mereka mengalami mimpi basah, yaitu ejakulasi pertama biasanya dialami ketika sedang tidur. Pada anak laki-laki juga akan muncul jerawat. Nah, pada masa ini harus rajin merawat diri ya. Jika kamu tidak mandi, jika tidak boleh untuk sendiri, maka jerawat akan timbul lebih banyak dan timbul baru tak sedap. Tentu kamu tidak mau bukan? Payudara juga bertumbuh. Tentu laki-laki juga mengalami ini, namun tidak seperti perempuan. Payudara laki-laki hanya sedikit membengkak. Hal ini bisa agak berhenti jika anak laki-laki kelebihan berat badan. Jadi kamu harus berpaham ya, ini masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas karena hal ini adalah normal. Terus selanjutnya adalah kamu pertama lebar dan bidang. Untuk video selanjutnya silakan ditunggu ya. Dan jangan lupa subscribe channelnya serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih. Kalian sudah tadi melihat menonton video ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Kira sudah paham ya? Sudah? Nah, coba Mama Jaki kan apa ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Ya, bagus. Pertama tumbuh jenggot, kemudian tumbuh kumis dan tumbuh jakun. Apa lagi? Ada 2. Wah? Bulu ketiak. Ya, bagus. Nah, bagi Abdal? Mimpi basah lagi. Ya, bagus. Nah, itu ciri-ciri pubertas pada laki-laki ya. Mulai Hayati, sebutkan ciri-ciri pubertas pada perempuan. Bagus. Pinggul membesar. Terus? Nah, ya. Kemudian suaranya melengking. Ya. Sekarang Bapak Suki cara menjaga kesehatan ya. Cara menjaga kesehatan dan kebersihan pada masa pubertas. Nah, bagaimana kita cara menjaga kesehatan pada masa pubertas? Yang pertama sekali kita menjaga kesehatan adalah dengan cara pola makan yang teratur. Ya, pola makan teratur itu yang pertama makan apa kita? Makanan yang bergizi. Terus kita makan sayur-sayuran. Apa saja itu sayuran yang bergizi? Misalnya sawi, terus kangkung, ada bayam, bagus. Apa lagi? Ada wortel, ya. Kentang, apalagi banyak lagi makanan sayuran yang bergizi ya. Kemudian ada lagi apa? Buah-buahan ya, makan buah-buahan. Buah-buah apa saja buahnya? Raspberry, bagus. Bagi apa? Apel, anggur, apa lagi?
Nanas bagus, bagus sekali. Nanas, ada lagi, ada timun, nah, apa lagi? Pisang, bagus. Nah, banyak istirahat yang teratur. Bukan banyak ya. Jadi kita istirahat teratur. Bagaimana kita istirahat yang teratur? Istirahat yang cukup. Kita tidak boleh begadang malam, ya. Setelah kita istirahat yang cukup, Kita harus olahraga. bagus. Kita harus berolahraga yang teratur, ya kan? Kemudian cara kegiatan positif pada masa pubertas. Apa kita lakukan ini? Upaya apa kita lakukan untuk kegiatan positif kita yang tadi? Untuk apa namanya? Satu, membentengi diri. Dengan ilmu agama. Dua, memilih teman. Teman yang baik. Tiga, nonton HP dengan baik. Empat, kegiatan positif. Lima, mematuhi nasihat orang tua. Nah, bagaimana kita membentengi diri dengan ilmu agama? Kita belajar tentang hukum agama, larangan dan perintah Allah, itu yang kita pelajari. Seperti misalnya amal ma'ruf nahi mungkar, ya, lakukanlah perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Memilih teman yang baik. Teman yang baik itu teman yang menasehati kita, ya, ke jalan yang baik. Bukan berarti teman yang mengajak kita ke jalan yang salah atau buruk. Jadi kita ambil teman yang baik. Paham ya? Kemudian kegiatan positif. Nah, misalnya hobi kita. Apa kita hobi? Kita langsung mengerjakan hobi itu karena untuk meninggalkan hal-hal yang positif tadi. Timbang kita duduk nongkrong, timbul pikiran yang tidak yang salah Tuhan, kita lebih baik kita melakukan hobi kita. Ada yang hobi kalau udah dewasa hobi mancing, ya kan? Itu pun kita lihat waktu. Kita teruskan untuk menghindari hal positif tadi, ya kan? Hal positif tadi mematuhi orang tua. Nah, ini mematuhi nasihat orang tua. Ada di sini yang tidak patuh pada orang tua? Ya. Ada? Tidak ada ya? Berarti baik-baik semua. Baik-baik semua. Kita harus patuh orang tua. Karena orang tua itu adalah yang melahirkan kita, yang memberi makan kita, yang menasihati kita, yang apa-apa semua dari orang tua. Menonton laptop dengan baik. Nah, pada laptop itu hal-hal yang di laptop itu kan banyak di situ. Apa yang berita-beritanya, ya. Kita cari yang butuh kita saja tentang belajar mengaji, belajar di sekolah, ya kan? Kemudian hal lain yang kita tidak tahu, tanya di situ. Ya, kemudian paham ya? Nah, sudah ya. Sekarang Bapak akan
membagikan LKPD, kita bagikan kelompok ya, 1, 2, 3 LKPD. LKPD-nya ini lihat tempat cara mengisinya ya. Kalau misalnya itu LKPD 1 sebutkan ciri-ciri masa pubertas laki-laki ya kan, diisi di laki-laki ya. Kemudian ciri pubertas pada perempuan, diisi pada ciri pubertas pada perempuan ya. Paham tadi yang tadi kan. Kemudian cara menjaga kesehatan dan pada masa pubertas. Yang mana cara tadi ya kan. Kemudian ini ada cara tingkah laku masa pubertas, tingkah laku positif ya kan? Paham ya cara ngisinya? Paham ya? Oke, yang tidak ngerti tanya ya. Ini nama kelompok, nama-nama teman tulis ya. Kelompok apa kata tulis boleh bukan kita boleh aku kan boleh kita lihat dulu ya. Sosial. Udah ya, udah ya, kumpul ya, udah kumpulkan, udah kumpul ya. Pegang dulu ya, udah siap semua ya. Udah, tadi kelompok 1 presentasikan dulu ya, kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompok 1 itu rapatnya 2 Pancasila, 3 Muhammadiyah, 4 Ahmad. 1 ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. 1 jakun mulai tumbuh, 2 mimpi basah, 3 badan mulai membesar dan tinggi, 4 suara gerak. 2 ciri-ciri pada masa pubertas perempuan. 1 tumbuh rambut di pria, 2 dada membesar, 3 pinggul membesar. Ya, cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. 1 pola hidup sehat, 2 menjaga kesehatan hidup. 4 cara menjaga kesehatan laku pada masa pubertas. 1 belajar ilmu agama, 2 memilih teman yang baik, 3 memakai hal aku untuk saya 4 menantikan. Udah, ada yang bertanya? Pak ya. Pubertas laki-laki 13 tahun, perempuan 3 tahun. Nah, ada lagi? Ya. Ketiga nggak ada ya? Nah, baiklah. Nah, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri pada masa pubertas pada perempuan, tumbuh rambut di ketiak, badan membesar, pinggul membesar. Cara menjaga kesehatan pada masa pubertas, pola hidup sehat, gunakan kebersihan tubuh. 4. Cara menjaga kesehatan pada masa pubertas, belajar pengalaman, rumah yang baik, memakai yang berusaha, hal positif, melakukan hobi. Ada yang bertanya? Ada. Nah, silakan. Memakai
banyak perubahan ya. Nah. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke, baiklah. Nah, silakan. Tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan memperkenalkan tentang kelompok. Kemarin belajar dengan surah Muhammad ada banyak rumah. Jadi ini maka diberikan anak laki. Suara membesar tumbuh jongkok tumbuh tumbuh. Kadang terbesar pada perempuan. Jadi tumbuh rambut ya dua dada tiga tumbuh membesar. Orang hidup dua menjaga kebersihan tubuh. Cara menjaga tingkah laku pada masa. 1. Belajar ilmu agama. 2. Menjadi teman. 3. Menggunakan HP untuk hal penting. 4. Melakukan hobi. 5. Mematuhi nasihat orang tua. Bertanya? Ada. Pak. Bagaimana menjaga kesehatan pada pubertas? 1. Makan makanan yang bergizi. 2. Istirahat yang teratur. 3. Olahraga yang teratur. Baik, sudah ya? Ada lagi? Ya. Oke. Baiklah, silakan. Tepuk tangan pada kelompok 3 yang melakukan memberi nilai kelompok 1, 2, dan 3 ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Masa pubertas, terus tentang menjaga kesehatan, terus kebersihan, apalagi? Nah, bagus. Ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Kemudian, apalagi? Menghindari. Baik, bagus sekali, bagus terus. Nah, cara upaya untuk menjaga tingkah laku positif pada pubertas. Ya. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah pertama sekali pubertas, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Jadi kan sudah apa tadi kan? Jadi peralihan ini sama dengan perubahan, ya, perubahan dari anak ke dewasa. Yang berubah apa? Fisik. Ya, untuk menjaga kesehatan, ya, juga kebersihan, kita perlu makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayuran tadi kan. Kemudian istirahat yang teratur, berolahraga, ya kan? Nah, kemudian tingkah laku positif, ya. Yang membentengi yang pertama, upaya yang dilakukan membentengi diri dengan ilmu agama, memilih teman yang baik, yang kayak mana teman yang baik, yang menasihati kita, yang tidak mengajak kita ke tempat yang tidak, yang salah. Menggunakan HP yang benar. Kita tidak layak yang lain karena HP ini banyak program-programnya, banyak apa saja ada di situ kan. Kita pilih yang kita butuh saja, yang bagus-bagus saja. Kemudian hal positif, misalnya apa, kita hobi, menghindari hal itu, kita langsung kerjakan hobi kita saja, mana yang kita senang, sebatas tidak melanggar kan. Kemudian kita harus patuh pada orang tua, nasihat orang tua, ridha orang tua, berarti ridha Allah, ya kan? Sekarang Bapak akan bagikan soal ya. Kerjakan terus ya. Oke, udah ya, kumpulkan ya. Kumpulkan. Terus. Sini satu lagi. Ini. Akan membagikan refleksi ya. Jadi, apa yang sudah dipahami hari ini
di mana yang disenangi perlahan hari ini? Sudah ya? Kumpulkan ya? Kumpul. Nanti di rumah, kalau sudah pulang, lihat buku pelajaran tadi, halaman 121 ya. Lupa ya, belajar di rumah nanti ya. Ya, kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.